warahmatullahi Pak Ahmad dan juga rekan kalian untuk ini sedang di Zoom meeting kali ini untuk kajian mingguan persiapan SDM menghadapi dan pemilihan di tahun saya serahkan kepada moderator untuk memulai kajian mingguan ini. Terima kasih kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama dalam acara kajian mingguan dengan tema kesiapan SDM dalam menghadapi pemilu dan pemilihan serentak. Untuk mengawali sesi kajian mingguan hari ini telah hadir narasumber kita yaitu Bapak Korbit SDM Pak Ahmad Hidayat. Waktu dan tempat kami persilahkan Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiya lahu. Ma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kawan-kawan semua. Alhamdulillah hari ini Jumat ya. Jumat berkah ya. Jumat berkah kita bisa berkumpul melalui media daring dalam kondisi insya Allah tidak kekurangan suatu apapun ya. Dan kita juga sama-sama mendoakan lah ya bagi yang kurang sehat. Hani udah sembuh Hani? Masih sakit? Ya, Hani katanya kurang sehat. Terus orang tuanya Pak Yusa juga sudah keluar dari rumah sakit tapi masih dirawat di rumah ya. Masih dirawat di rumah sehingga Pak Yusa belum bisa bergabung kembali ke Bawaslu Kota Cimahi. Yang pasti di Jumat berkah ini kita sama-sama doakan yang terbaik lah ya buat semuanya supaya kita dalam kondisi sehat ya. Dan kita juga tidak boleh lengah ya karena lihat media rada ngeri juga ya. Ada varian baru COVID-19 namanya varian MU. Iya, MU Pak. Iya, karena Ronaldo balik ke Manchester kayaknya jadi ada varian namanya Manchester United sebenarnya. Ya. Ada varian baru lagi artinya mudah-mudahan hari ini sudah baik lah di Kota Cimahi ya. Kota Cimahi sudah baik. Rumah sakit Cibabat pun beberapa ruangan COVID-nya sudah dikembalikan ke ruangan penyakit-penyakit biasa ya, penyakit dalam, materni segala macam. Penderitanya sudah mulai berkurang. Yang mudah-mudahan benar tidak ada gelombang ketiga lagi COVID lah. Tidak ada gelombang ketiga sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan secara luring lah ya, biar kerasa tidak selalu daring sehingga pertanggungjawaban kita sebagai lembaga publik bisa lebih intens lagi ya, terutama mungkin anak-anak nih belajarnya 3 jam, main gamenya bisa 4-5 jam ya, pusing gitu ya. Suaranya jelas kan ya? Kalau gini jelas suaranya, Miss? Bentar nih. Cuma jauh sih Pak, tapi jelas. Oh harus deketin ini ya. Oke. Ya, hari ini kita bentar, sejatinya hari ini diskusi mingguan bulanan ini. Mingguan Pak.
Ya, seharusnya mungkin yang isi itu Gatot ya dari media Tribun, tapi terakhir dikontak dia futsal atau main inilah ada sedikit terganggu kesehatannya sehingga Gatotnya tidak bisa mengisi. Tadinya materi yang akan disampaikan Gatot itu sesuai dengan profesinya lah ya. Gatot itu lama di wartawan Tribun, lama menulis, jadi teknik penulisan di media ya. Tapi karena Gatotnya ada halangan, saya ngabadalin saja, ngabadalan namanya mengganti saja. Nah, untuk materinya hari ini kita sedikit ngobrol diskusi ya. Ingat ini diskusi bukan monolog ya. Jadi artinya kita biasakan lah kalau acara-acara diskusi seperti ini ada interaksi gitu. Ya, saya ingat dulu waktu kalau misalnya ngajar di kelas ya, waktu ngajar di kelas itu di kampus, Jai lah pengalaman Jai. Kalau saya ngajar biasanya di awal tuh saya minta pertanyaan dulu, maksudnya tuh kira-kira apa yang ingin diketahui itu yang akan fokus kita bahas tentunya sesuai dengan tema silabusnya. Jadi awal memberikan satuan acara perkuliahan SAP, berikutnya sebelum mulai perkuliahan minimal minimal ada perlu dulu gitu. Saya pengen tahu ini. Nah, nanti kita diskusikan bareng. Mudah-mudahan saya memahami utuh. Kalaupun tidak, kita bisa sharing lah ya, bertukar pikiran. Karena saya yakin betul bahwa ada dua model pengajaran lah ya, andragogik, ada pedagogik. Nah, untuk orang dewasa itu baiknya brainstorming, bertukar pikiran. Karena tentu saja masing-masing orang punya pengalaman, punya wawasan, punya bacaan yang mungkin berbeda dan diharapkan itu bisa saling melengkapi ya. Jadi jangan menganggap bahwa orang yang menjadi narasumber itu tahu segalanya, tidak lah ya. Sama-sama saja, sama-sama belajar, sama-sama baca ya. Mungkin ada base pengalaman lebih banyak, sehingga saya selalu mengatakan bahwa bedanya mahasiswa dengan dosen itu cuma satu kan. Mahasiswa umurnya lebih senior daripada dosen, lebih senior umurnya daripada mahasiswanya, sehingga mungkin dari sisi pengalaman, dari sisi bacaan mungkin lebih banyak, tapi bukan berarti dia mengetahui segalanya. Sehingga brainstorming itu, tukar pendapat, tukar gagasan, curah gagasan itu menjadi ya keharusan lah ya. Artinya kalau hanya monolog kayak anak kecil gitu ya andragogi lah ya, disuapin, tidak ada yang pengen tahu, biasanya itu hanya lewat begitu saja. Kalau saya jangan sampai ya kita tingkatkan lah ya, jangan sampai hanya menggugurkan kewajiban, yang penting mah ayak weh, enggak lah ya. Kalau forum diskusi mah ngobrol dan sama-sama belajar, sama-sama ingin mengetahui sesuatu, sama-sama mengupgrade diri lah ya. Minimal jangan kalah sama gadget selalu gak update terus ya. Apalagi laptop Windows 10-nya, tiap buka terus update. Ya minimal kita juga update lah ya, informasi, wawasan, tukar pengalaman, bisa belajar dari banyak hal lah ya. Nah, hari ini saya mau memberikan pengantar terkait sumber daya manusia ya. Secara garis besar dulu bahwa berangkatnya ya, berangkat dari organisasi lah ya. Organisasi adalah kumpulan orang-orang untuk mencapai tujuan bersama dengan sarana manajemen yang ada. Nah, sarana manajemen ada money, method, market, teknologi, finansial ya. Nah, sarana manajemen salah satu bagian dari inti dari organisasi itu manajemen. Tidak mungkin ada organisasi tanpa proses manajemen. Dalam proses manajemen ini intinya dibagi menjadi beberapa. Salah satunya adalah manajemen sumber daya manusia. Artinya tidak mungkin satu organisasi itu bisa bergerak tanpa adanya human resources ya. Hari ini berkembang human resources itu banyak sekali fungsi perannya dilakukan oleh AI ya. AI, artificial intelligence. Jadi banyak tugas-tugas fungsi pokok manusia itu
dalam melaksanakan fungsinya itu diganti oleh teknologi artificial intelligence, ya. Yang paling simpel apa contohnya? Inilah apa namanya? Tol. Dulu nama gerbang tol pasti ada orang di situ kan, kita bayar, ada kembalian, ada transaksi, ada hubungan sosial. Kalau sekarang enggak kan, tinggal di tap, bayar. Ya, begitupun nanti terkait isu pemilu di isu teknologi di pemilihan ya. Nah, biar fokus nggak kemana-mana dulu ya terkait kesiapan SDM, kita mengetahui tentulah ya bahwa hari ini pemerintah dan DPR terakhir melaksanakan rapat RDP, rapat dengar pendapat, dan konsinyering keputusan di rapatnya, walaupun belum diatur dalam regulasi bahwa pemilu itu akan dilaksanakan tahun 2024 ya, serentak antara pemilihan umum dengan 5 kotaknya dan pemilihan kepala daerah ya, bulannya di Februari dan November, dan mudah-mudahan tidak meleset lah ya, karena ada beberapa isu. Jadi rame isu di luar itu bahwa dengan kondisi keuangan negara yang kemarin dibahas Bang Eli ya, Pak Eliezer Barus mengatakan bahwa kondisi keuangan negara sudah mulai tidak baik-baik saja lah ya. PNS tukinnya dipotong, termasuk kita pun mempersiapkan refocusing anggaran yang ke-5 ya. Bawaslu sudah mengalami refocusing anggaran ke-4, 3 dihandle oleh Bawaslu RI, sementara refocusing yang ke-4 kemarin melibatkan kota kabupaten, dan katanya sekarang lagi dipersiapkan refocusing yang ke-5 ya, sehingga ada isu-isu seperti itu. Tapi yang pasti secara regulasi bahwa harusnya pemilu itu dilaksanakan tahun 2024 ya. Nah, dasar pelaksanaannya ya, kita mengulang sedikit. Undang-Undang 1945 pasal 22E bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara luber-jurdil, langsung, umum, bebas, rahasia setiap 5 tahun sekali. Jadi spesifik di undang-undang itu dilaksanakan 5 tahun sekali. Pemilu ini dilaksanakan untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden, wakil presiden, dan anggota DPD di ayat berikutnya ya, sehingga jelas redaksionalnya di Undang-Undang Dasar 45 itu dikatakan 5 tahun sekali ya. Jadi kalau misalnya ada isu yang akan mengundur pemilu 2027 karena kondisi pandemi, kondisi keuangan negara dan lain sebagainya, maka yang harus dilakukan adalah mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 ya. Jadi kalau tidak diamandemen, tidak memungkinkan lah ya, karena dasar hukumnya tidak kuat. Terus di pasal berikutnya, pasal 7-nya, presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan ya. Jadi hanya 2 kali. Ketika sudah 2 kali maka dia tidak bisa mencalonkan lagi. Dulu pasal ini pernah di-challenge ke Mahkamah Konstitusi oleh Wakil Presiden Yusuf Kala ya. Kalau misalnya dia men-challenge-nya gitu. Jadi yang diatur di pasal 7 Undang-Undang Dasar 45 itu adalah presiden. Wakil presidennya mungkin boleh, tapi keputusan MK mengatakan bahwa tafsir tentang pasal 7 undang-undang ini yang dimaksud presiden dan wakil, satu paket lah ya, presiden maupun wakil presiden. Jadi kepala negara itu presiden dan wakil presiden, sehingga Pak Yusuf Kala tidak bisa lagi mencalonkan untuk yang ketiga kalinya, walaupun 2 periode beliau bukan sebagai presiden tapi sebagai wakil presiden ya. Terus putusan Mahkamah Konstitusi nomor 55 2019 bahwa pemilihan anggota DPR DPD dilaksanakan satu paket dengan pemilihan presiden dan wakil presiden ya. Dasar hukum berikutnya adalah putusan Mahkamah Konstitusi yang sering kita bahas ya, nomor 55 2019
bahwa yang dimaksud dengan keserentakan pemilu itu atau pemilu borongan lah bahasa pasarnya, pemilihan anggota DPR, DPD itu dilaksanakan satu paket dengan pemilihan presiden. Artinya untuk pemilihan 4 posisi jabatan itu DPR, DPD, presiden, wakil presiden itu tidak bisa dipisahkan. Ya, walaupun MK di putusan itu tidak memberikan spesifik desain keserentakannya diserahkan kepada pengambil kebijakan pada DPR. Jadi ada 6 pilihan, ada 6 pilihan. Nah, dan kita pemerintah mengambil posisi keserentakan itu dibagi menjadi 2, ada pemilu nasional 5 kotak dan pemilu daerah 2 kotak, yaitu gubernur dan bupati atau wali kota. Ya, jadi jelas di sininya. Lalu dari Undang-Undang Dasar tersebut diadopsi oleh Undang-Undang 7 tahun 2017 sebagai dasar pelaksanaan pemilu, ya, bahwa pelaksanaan pemilu itu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali, ya. Jadi ini untuk menepis mungkin kalau misalnya beredar isu bahwa pemilu akan diundur 2027, ya. Bisa di 27, bisa, dengan syarat harus mengubah Undang-Undang Dasar 1945 atau melakukan amandemen amandemen. Ya. Itu untuk pemilunya. Sekarang pilkadanya. Untuk pilkada, dasar hukumnya Undang-Undang 1 2015 dan Undang-Undang 10 2016 perubahannya. Ya, gubernur, bupati, wali kota dan wali kota hasil pemilihan 2020 menjabat sampai dengan 2024. Jadi spesifik di ayat 7, ya, kalau kita baca bahwa pilkada yang kemarin itu yang di Jawa Barat ada 8 kota kabupaten, ya. Ada Karawang, Tasik, Depok, mana lagi, Cianjur, Indramayu, Pangandaran, ya. 8 kota kabupaten itu bupati ataupun wali kotanya menjabat sampai 2024. Ya, jadi dia hanya menjabat selama 4 tahun, sisa masa jabatannya akan diberikan bahasanya ya pengganti lah, ya, pengganti uang gaji pokok, tunjangan dan sebagainya lah, ya. Sehingga pemungutan suara serentak nasional pada pemilihan gubernur wali kota seluruh NKRI dilaksanakan pada bulan November 2024, ya. Jadi yang kemarin terpilih di Jawa Barat ada 8 kota kabupaten, itu hanya 8 kota kabupaten menjabat hanya 4 tahun, sisanya gajinya dirapel namanya. Ya. Dirapelkan. Nah, apa imbasnya terhadap kesiapan SDM menghadapi pemilu 2004? Bahwa apapun lah, ya, apapun isu yang beredar di pusat, yang pasti Bawaslu Kota Kabupaten sebagai lembaga hierarkis dari pusat, kita hanya sebatas untuk menjalankan saja, ya. Aturan, regulasi, waktu pelaksanaan itu semua menjadi kewenangan pusat, kita hanya menjalankan saja. Dan ini challenge pertama sebetulnya, challenge pertama bagi kelembagaan pemilu yang ada di daerah, karena pada tahun yang sama menyelenggarakan 2 hajatan pemilu. Yang pertama Februari untuk 5 kotak, ya, presiden, DPD, DPR RI, DPR Kota Kabupaten, dan DPRD Provinsi. Ya, di bulan Novembernya itu melaksanakan Pilgub dan Pilwalkot. Ya, tentu saja karena masa pelaksanaan pemilu itu kurang lebih 1 tahun 12 bulan, fixnya sebenarnya 10 bulan, ya. Ditarik dari sebelum hari H, maka mustahil tidak ada irisan. Sehingga ada irisan antara pelaksanaan pemilu nasional dengan pemilu tingkat lokal. Tingkat daerah, ya. Pemilihan Pilgub, jadi November dengan Februari pasti ada irisan, ya. Sehingga kemarin pun kalau kemarin yang kita ngobrol sama Kesbang, ya,
kemarin kita ngobrol dengan Kesbang terkait usulan anggaran pemilu 2024 itu untuk bulan November sebetulnya 24-nya, bukan untuk pemilu. Ya, jadi 2 rezim. Kalau pemilu 5 kotak itu anggarannya dari APBN, ya kita hierarkis menerima melalui Bawaslu provinsi. Kalau Pilwalkot anggarannya dari daerah. Dan daerah walaupun pelaksanaan 2 tahun lagi, daerah diminta dipersiapkan terkait anggarannya, terkait kesiapan anggarannya. Ya, karena ada beberapa daerah yang saya tahu di Jawa Barat juga sudah mulai menabung, menyisihkan dana cadangan untuk pelaksanaan pemilu. Ya, karena khawatir kalau di 1 tahun anggaran, khawatirnya kegedean lah ya, bisa mengganggu program-program yang lain. Ya, nah kaitan dengan transformasi lembaga penyelenggara pemilu, sungguhnya umum ini normatif. Pertama, jaminan kemandirian penyelenggara pemilu, ya, penguatan kewenangan pengawas pemilu dan dan DKPP lah, paling tidak DKPP menjadi pengadilan etik penyelenggara pemilu, ya. Hari ini Bawaslu RI tahun depan sudah habis ya, bulan April, sehingga kemarin juga kita ngobrol lah ya, bahwa bulan Oktober RI sudah mulai, Mendagri sudah mulai membuka lowongan untuk menjadi tim seleksi Bawaslu RI dan KPU RI, karena mereka akan habis di bulan April. Jadi undang-undangnya 6 bulan sebelum habis masa jabatan KPU RI, Bawaslu RI, itu sudah dipersiapkan proses untuk rekrutmen periode berikutnya, ya. Mangga bisa mau jadi ini, daftar jadi timsel Bawaslu RI, KPU RI. Daripada jadi komisioner kan mending jadi timsel ya. Payus. Yes, background hukum tak, silakan. Udah mulai dibuka. Persyaratannya standar saja, sama saja. Di tim seleksi, ya, tim seleksi itu nanti melakukan rekrutmen Bawaslu KPU, nanti KPU RI membentuk timsel untuk provinsi, ya provinsi habis bulan depan, tahun depan ya, 23 ya. Provinsi habis pengalaman. Isi. Nah, terus ya tantangan yang dihadapi ini identifikasinya lah ya. Tantangan yang dihadapi dalam pemilu 2024 ini, pertama ya, ada banyak sebetulnya tantangannya, tapi kalau saya ini pemikiran saya yang pertama itu terkait pandemi. Tidak ada jaminan bahwa COVID ini selesai di tahun 2024 ya. Tidak ada yang ngejamin lah. Apalagi vaksin yang kita gunakan kemarin Sinovac katanya hanya berlaku 6-8 bulan ya. Idealnya harus divaksin lagi pakai Moderna. Cuman Moderna khusus untuk nakes ya. Khusus untuk nakes. Jadi pertama pandemi, ya tidak mudah menyelenggarakan pemilu di masa pandemi tentunya ya. Apalagi masa kampanyenya panjang, masyarakatnya pun dan secara ekonomi juga boro-boro mikiran pemilu kasarnya malah ya di bawah tuh. Ya pertama pandemi, yang kedua isu besarnya menurut saya keserentakannya. Ya, kalau kemarin pertama dalam sejarah kita menyelenggarakan pemilu 5 kotak, kalau hari ini pertama juga dalam sejarah Indonesia melaksanakan pemilu serentak di tahun yang sama untuk 7 posisi ya. Februarinya 5 kotak, Novembernya 2 kotak ya. Kebayang kerumitannya dalam artian ya banyak hal lah ya. Salah satunya lah untuk konteks Cimahi, logistik saja ya. Kalau dievaluasi pemilu 2019 Cimahi, logis itu sangat berantakan ya. Sampai minjem kotak suara ke Bandung Barat ya, sampai tengah malam nyusun DCT yang salah cetak.
Ya, karena nyetaknya di Jawa, di mana di Kediri, nyetaknya di Jawa ketika ada kesalahan, masa harus nunggu dari Kediri? Ya, mau berapa jam? Sementara diketahui jam 1 malam, besoknya tinggal pemilihan. Ya, subuh-subuh harus jadi percetakan kan. Nah, isu keserentakan ini jadi tantangan tersendiri lah ya, termasuk buat kita juga, karena apapun yang dikerjakan oleh Bawaslu melaksanakan teknis, semua prosesnya tidak boleh lengah dari proses pengawasan oleh Bawaslu. Ya, yang ketiga terkait regulasi, ya, karena regulasi masih banyak masalah, nanti spesifik mungkin dibahas di kajian hukum ya. Pertama, perbedaan persepsi dan pemahaman terhadap regulasi. Regulasi saja, persepsi dan pemahaman kita dengan lembaga yang lainnya itu masih kadang-kadang beda persepsinya, cara pandangnya ya. Kita dengan KPU cara pandangnya beda. Contoh yang paling gampang lah, kemarin rekomendasi kita tentang PSU ya, karena ada kesalahan tata cara mekanisme prosedur teknis di TPS 114 pada Suka, maka berdasarkan hasil pleno kita memberikan rekomendasi kepada KPU untuk melakukan pemungutan suara ulang. Tapi rekomendasi itu ternyata dikaji lagi oleh KPU, lalu mereka bersurat kepada KPU Jabar mengeluarkan surat untuk seluruh rekomendasi itu, ternyata hasilnya tidak dilaksanakan PSU. Ya, itu satu hal, perbedaan persepsi dan pemahaman terhadap regulasi. Pemahaman kita di Bawaslu bahwa kalau terjadi kesalahan tata cara mekanisme prosedur di TPS, maka harus dilakukan pemungutan suara ulang. Ya, kasusnya simpel, ada 4 orang yang tidak punya hak pilih, dia melakukan pencoblosan di TPS 114 pada Suka itu, dan surat suaranya dianggap tidak bernilai, dan penyelesaiannya waktu itu oleh KPPS adalah merandom, diambil secara random, bat kotak diambil, padahal belum tentu kan surat suara yang dicoblos oleh orang yang tidak berhak tadi itu surat-surat dia ya. Akhirnya kita melaporkan pelanggaran administratif kepada Bawaslu Jabar, dilakukan proses persidangan oleh Bawaslu terhadap KPU Kota Cimahi. Hasilnya adalah sanksi peringatan ya, peringatan karena apapun salah ya. Tapi itu satu hal ya, bahwa ada perbedaan persepsi, ada perbedaan pemahaman terhadap regulasi pemilu, termasuk dengan kejaksaan dan kepolisian ya. Saya ingat pengalamannya, pertama kali Bawaslu dulu sampai ramai dengan Bang Monang dulu dari kejaksaan terkait pengertian atau definisi fasilitas negara ya, karena dulu ada dugaan kasus ada PKH itu apa Pak Yus? PKH itu apa Yus? Program Keluarga ya. Harapan, Pak. Ada fasilitator. Betul. Ada fasilitator PKH, program Keluarga Harapan, yang melakukan kampanye dugaannya. Nah, setelah masuk laporan, diuji lagi. Ternyata ketika pembahasan, menurut pihak kejaksaan bahwa yang dimaksud fasilitas negara itu adalah mobil, tempat lah ya yang tangible. Mobil, terus fasilitas gedung. Saya sampai harus buka-buka regulasi yang lain bahwa PKH itu segala hal yang bersumber dari anggaran negara itu adalah fasilitas negara ya. Tapi alhamdulillah waktu itu Bang Menangnya baca lah ya. Saya tunjukin, Pak, ini aturannya bahwa segala sesuatu yang bersumber dari APBN, APBD atau sumber keuangan negara itu adalah fasilitas negara, sehingga tidak bisa digunakan untuk kampanye. Barulah saat itu naik. Tapi itu satu hal ya, bahwa ada memang ada perbedaan pemahaman karena cara baca undang-undang itu tidak bisa mandiri ya. Cara baca undang-undang itu
memang harus kadang selain melihat dari harus utuh maksudnya ya, maksud pembuat undang-undang apa, kalau kadang-kadang harus buka naskah akademiknya, kadang harus dihubungkan dengan undang-undang yang lainnya ya. Makanya di proses pembentukan undang-undang itu ada harmonisasi undang-undang di Kementerian Hukum dan HAM untuk menyelaraskan definisi pengertian antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lain. Jadi undang-undang pemilu pun kadang-kadang kalau menurut saya itu harus disandingkan dengan undang-undang lainnya ya, supaya pemahamannya utuh ya. Terus berikutnya masalah terkait lembaga penyelenggara pemilu ya, ego sektoral lembaga, ini tantangan berikutnya ya. Tetaplah sampai saat ini pun mohon maaf di Cimahi juga terjadi kan, kadang-kadang ego sektoral, Bawaslu merasa lebih tinggi daripada KPU, KPU merasa lebih berhak daripada Bawaslu, itu terjadi lah ya, walaupun mungkin tidak secara contoh misalnya hari ini ada agenda DPB ya, daftar pemilih berkelanjutan. Di beberapa daerah DPB itu setiap bulan Bawaslu selalu dilibatkan. Di Kota Cimahi dengan surat yang sama, SE yang sama, itu mereka mengundang kita hanya per 3 bulan di pleno. Kotanya selamat. Halo? KPU Cimahi. Terhadap pemahaman KPU Cimahi ternyata itu tidak ya. Walaupun nantilah hari Minggu depan kita bicarakan dengan KPU baiknya seperti apa, yang pasti ego sektoral kelembagaan masih ada. Terus apalagi identifikasinya masalah proses udah, yang lainnya umum lah ya, sering dibahas. Yang pasti itu tantangan yang mesti disiapkan sehingga di waktu jeda ini ya, kemarin banyak sekali kan program kerja yang belum dilaksanakan terkait peningkatan kapasitas sebetulnya ya. Rata-rata kegiatan yang belum kita laksanakan tuh program-program peningkatan kapasitas. Nah, tapi ada yang baiknya lah ya. Baiknya gini maksudnya, pemilu 2024 itu masih lama. Tahapannya sudah berdasarkan hasil rapat itu dipersiapkan 25 bulan. Sehingga ada banyak waktu buat kita, buat penyelenggara menyelaraskan menyiapkan diri dalam tahapan tersebut ya. Kalau kita evaluasi Bawaslu Cimahi itu yang belum paling dengan KPU ya. Karena kemarin kita mengumpulkan Muskida, insya Allah komunikasinya sudah baik ya, komunikasinya sudah enak, sudah bisa masuk. Tinggal dengan partai politik juga kita sudah lakukan, NGO, non-government organisasi, LSM, OKP udah enak lah ya. Paling ini tinggal tugas kita memperbaiki komunikasi dengan KPU, karena apapun KPU yang melaksanakan pemilu, tidak bisa lah ya kita ego sektoral gitu, ego-egoan, ego kelembagaan ya. Kita harus mungkin lebih tingkatkan ngobrol dengan satu lagi masalah terakhir, tantangan ya, partisipasi masyarakat merupakan kegiatan yang dilakukan keluar itu ya, core besarnya, tujuan besarnya adalah meningkatkan partisipasi masyarakat. Jadi pemahamannya lebih substansial, bukan hanya prosedur, bahwa partisipasi itu bukan mobilisasi ya, di mana hari H masyarakat digiring oleh partai politik, oleh tim sukses untuk ikut mencoblos ya. Tidak hanya sebatas itu, tapi partisipasi itu minimal ketika tahapan pemilu dilakukan, masyarakat sudah mulai bisa terlibat langsung dalam proses pemilu.
Ya, Kalpini idealnya kan kalau ada masalah mereka mau melapor, mereka sudah mulai melek hukum, tidak takut dengan bersinggungan dengan hukum, karena yang terjadi gitu. Kalau saya melapor nanti saya jadi saksi, kalau jadi saksi nanti saya bersinggungan dengan hukum, wah ribet. Nah, yang pemilunya cuma sekali nanti musyawarahnya lama. Ya, yang kita bangun. Tapi yang pasti masalah yang terakhir itu terkait partisipasi, memang ini bukan hanya tugas kita di Bawaslu lah ya. KPU juga punya tugas, partai politik juga punya tugas, LSM, OKP, Ormas juga sama-sama punya tugas lah ya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu, bukan hanya di hari H saja, tapi di pelaksanaan pencoblosan atau tungsura lah ya. Nah, dari beberapa identifikasi tadi, masalah tadi, maka ideal ya SDM berkualitas ya. Di sini tidak ada komisioner, tidak ada staf, pokoknya kita keluarga besar. Yang membedakannya hanya satu saja, tugas pokok dan fungsi ya. Yang membedakannya cuma itu saja kan. Yang membedakannya tugas pokok fungsi, maka sama-sama kita belajar mengejar kualitas SDM yang baik ya. Ya umum lah, berdedikasi, jujur, inovatif, tekun, ulet ya. Karena pelajaran pemilu 2019 bisa dijadikan pelajaran bersama bahwa proses pemilu nanti mungkin lebih rumit daripada pemilu 2019 ya, sehingga kita harus menyiapkan energi lebih untuk mempersiapkan itu. Jadi harapan kualitas penyelenggara pemilunya pertama ya, meningkatkan derajat kompetensi yang sehat ya, kompetensi atau kemampuan, terus memiliki derajat keterwakilan, minimal kita membangun trust ke masyarakat, bahwa masyarakat, partai peserta, masyarakat percaya kepada lembaganya, bahwa kita mewakili negara untuk melakukan proses pengawasan pemilu. Terus tadi mekanisme pertanggungjawaban juga jelas, meningkatkan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Terus isu IT, modernisasi penyelenggaraan pemilu melalui penggunaan IT. Terus yang terakhir, meminimalisir pelanggaran lah ya. Terus satu lagi, saya mengutip IDEA ya, 4 prinsip penting bagi penyelenggara pemilu menurut internasional IDEA. Pertama, mampu bekerja secara transparan ya. Ini nyambung dengan yang kemarin kegiatan yang dilaksanakan Hukum Datin ya, mampu bekerja secara transparan, di mana kita terbuka kepada publik untuk informasi yang serta merta informasi yang diminta oleh masyarakat. Insya Allah lah ya, selama ini kita terbuka kan kepada masyarakat, kecuali informasi yang dikecualikan, filteringnya harus jelas ya, mana informasi yang boleh disebar ke masyarakat, mana yang tidak. Tapi yang pasti website kita sudah jalan, segala kegiatan kita juga bisa diketahui oleh publik mudah meminta informasi kepada kita. Yang kedua, profesional itu tahu tugas pokok fungsinya, tahu hal-hal yang boleh dilakukan dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Terus berikutnya, integritas, berani mengatakan yang benar itu benar, dan sebaliknya sesuai dengan aturan yang berlaku. Terus yang terakhir, tidak ada yang namanya Superman, yang ada adalah super team, sehingga teamwork itu dibutuhkan untuk kerja-kerja organisasi ya. Maka pembidangan divisi bidang itu bukan untuk pemilahan tugas pokok fungsi, itu hanya sarana manajemen saja agar tugas itu bisa dilakukan efektif efisien. Tapi secara organisasi, secara kelembagaan itu adalah tim work ya.
Jadi menurut IDEA itu syarat penyelenggara pemilu umum saja rekrutmen, pembekalan, kontrol, dan sebagainya. Itu mungkin ya. Selanjutnya terlalu lama ini pengantarnya. Selanjutnya mangga kita ngobrol aja, Mir. Siap, Pak. Nah, untuk selanjutnya mungkin ada sesi tanya jawab atau yang mau ditanyakan dalam diskusi hari ini. Mangga rekan-rekan ada yang mau bertanya? Ini saya ngerokok ya. Mangga, saya izin ngerokok ya. Boleh, Pak. Silakan Om Dewo. Oke, izin Pak mau bertanya. Sesuai dengan tema hari ini tentang kesiapan SDM kita untuk pemilu 2024 nanti, mungkin memang seperti yang Bapak bilang tadi bahwa peningkatan kualitas juga penting gitu ya. Cuman yang pengen saya tanyakan di sini, apakah peningkatan kuantitas juga perlu ditingkatkan, terutama di tingkat kecamatan dan kelurahan, melihat beban kerja di 2024 kemungkinan akan lebih berat dibanding di 2019 kemarin. Karena saya melihat kemungkinan untuk di pengawas tingkat kelurahan atau kecamatan mungkin nantinya akan lebih kewalahan gitu ya Pak, dibanding di 2019 kemarin. Apalagi di tingkat kelurahan kan hanya satu orang per kelurahan, sehingga mungkin apakah masih relevan untuk perkuliahan itu satu, karena beban kerjanya mungkin akan lebih berat gitu, Pak. Apakah kemungkinan akan ada pertambahan menjadi 2 atau bagaimana gitu Pak? Yang lain? Ada yang lain? Izin Pak bertanya. Pak Asad. Ya Pak, izin bertanya. Ini Pak untuk persiapan dalam konteks persiapan SDM untuk 2024 nanti. Kalau dilihat mungkin dari pemilu sama pemilihan itu dari tahapan sampai nanti 2024 pasti dalam satu waktu itu ada tahapan yang sama mungkin ya Pak, atau mungkin beda waktunya. Nah untuk misalnya dari pengawasan atau mungkin dari menindak pelanggaran, apakah mungkin terjadi jika suatu pelanggaran sama, apakah kita paginya kita membereskan pelanggaran pemilu dan sorenya kita membereskan pelanggaran pemilihan, atau beda waktu, karena kita kan pasti bergelut dengan waktunya dasar hukuman dari pelanggaran tersebut begitu Pak. Mungkin apakah itu bisa terjadi atau bagaimana Pak? Itu aja mungkin ditanyakan Pak. Terima kasih Pak. Izin Mir. Ya, silakan Jay. Tahu dijawab dulu. Tiga lah, Jay, sok Jay. Siapa? Menanggapi mungkin dan sekaligus menambahkan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Ahmad terkait tema mengenai kesiapan SDM dalam menghadapi pemilu dan pemilihan yang mungkin pada 2024 mendatang. Secara garis besar mungkin desainnya tidak akan berbeda dengan pemilu 2019, hanya mungkin kan ada penambahan pemilihan atau kepala daerah serentak ya di 2024, itu yang menambah beban khususnya penyelenggara pemilu. Nah, terkait dengan tema kali ini, saya kira hal yang paling mendasar itu adalah bagaimana kita meningkatkan penguatan SDM ya, untuk menghadapi pemilu 2024 itu ya, dengan bagaimana peningkatan kualitasnya gitu, seperti itu. Itu kan sangat diperlukan. Nah, di 2024 itu kan kemungkinan besar itu bakal
penyelenggara baru mungkin ya, khususnya dari tingkat komisioner gitu Pak. Nah, begitupun dengan staf kan tidak jauh berbeda, nggak tahu apakah kita akan tetap di Bawaslu atau tidak. Nah, artinya 2024 itu kemungkinan dari pusat sampai tingkat ke bawah itu akan penyelenggara baru. Nah, yang sekarang menjabat pun ya seperti Pak Ahmad ya mungkin bisa lanjut gitu ke periode berikutnya ya, mudah-mudahan gitu lanjut gitu atau bisa untuk jadi wali bahan kota aja ya. pengalaman. Gitu Pak. Dan mungkin Ini apabila dapat misalkan yang 5 sekarang di kabupaten kota diganti semua, nah itu akan menjadi problematika karena secara SDM 2024 itu kan penyelenggaraannya sangat berat gitu. Itu kan bakal berat gitu kalau misalkan orang-orang baru. Nah, ini akan harus ada desain bagaimana penempatan hal itu. Nah, kemudian yang kedua, problematika mengenai SDM dalam penyelenggara pemilu itu adalah penyelenggara ad hoc. Nah, kita ketahui dari tingkat Panwascam sampai tingkat PKD itu kan ad hoc semua. Kita tidak tahu track record daripada nanti yang akan mengisi kekosongan daripada penyelenggara ad hoc itu. Apalagi di staf teknisnya. Ini kan berbicara tentang SDM, tentu harus mempunyai kapasitas gitu. Harus bisa mempunyai skill, mempunyai wawasan mengenai aturan, atau pemahaman mengenai kepemiluan ya pada umumnya. Nah, dan selalu saja sebagai ujung tombak itu adalah di tingkatan ad hoc. Sementara kan kita ketahui kemarin di pemilu 2019 penyelenggara ad hoc itu sangat kurang respon gitu terhadap bagaimana memberikan data-data atau informasi-informasi terkait pengawasan ataupun pelanggaran pemilu ke tingkat kota gitu, khususnya di kota Cimahi. Sehingga kan ketika kota Cimahi juga dituntut informasi ataupun bagaimana pengawasan pemilu di kota Cimahi yang diminta oleh tingkatan lebih atasnya kan agak gejet oge gitu Pak. Seperti itu. Mungkin nah itulah yang bisa disampaikan. Terima kasih. Udah ya, 3 dulu ya. Pertama, ya kita sharing saja lah ya. Pertama terkait jumlah personil ya. Ini juga terkait jumlah personil sebetulnya sayangnya ini tidak dijadikan isu di proses pembahasan di RI. Yang saya ketahui ya, bahwa PPK saja, panitia pemilu kecamatan saja, dari 3 berubah jadi 5 itu dasarnya adalah judicial review MK. Karena di undang-undang pemilu itu, di undang-undang 7 2017 itu jumlahnya awalnya 3 orang. Karena dilakukan judicial review, MK memutuskan karena pemilunya 5 kotak, berat, maka ditambah jadi 2 orang. Nah, waktu itu Bawaslu tidak disinggung sama sekali, yang saya tahu tuh di MK itu. Jadi untuk jumlah personil masih tetap ya, Bawaslu RI 5 orang, Bawaslu Kota Kabupaten kalau di atas jumlah penduduknya di atas 500 itu provinsi sama lah ya, ada yang 7, ada yang 5. Jawa Barat 7 karena jumlah pemilihnya di atas 30 juta. Terus di kota kabupaten itu ada yang 5, ada yang 7, tergantung dari jumlah penduduknya. Ya, Panwascam itu 3 dan PPL itu 1. Nah, dasarnya bahwa kenapa sih PPL itu cuma 1 sementara panitia teknis di KPU di PPS itu jumlahnya 3 orang. Itu dasarnya adalah karena kita punya pasukan PTPS. Di PTPS itu dijadikan acuan bahwa Panwascam itu cukup PKD, panitia kelurahan dan desa PKD itu jumlahnya cuma 1.
Jadi kemungkinan desain desain struktur kelembagaan Bawaslu itu tidak berubah. Jadi tetap Panwascamnya 3 orang, PPL-nya 1 orang, hanya kita punya pasukan yang namanya PTPS per TPS, ya, yang tidak dimiliki oleh KPU. Kalau KPU KPPS kan ya. Jadi jumlah personil di tingkat pemilu ad hoc itu kemungkinan tidak akan dirubah, ya. Hanya mungkin yang jadi usulan Bawaslu yang saya ketahui di ADK terakhir itu hanya terkait ini saja usia PTPS, ya. PTPS itu dia masa kerjanya hanya 1 bulan, jumlahnya banyak karena 1 orang per TPS. Cimahi saja kemarin 1572 ya, jumlah TPS-nya 1572, itu terkendala dengan usia dan lulusan SMA. Ya, sementara kalau lulusan SMA di kita tidak ada masalah, tapi kalau di tempat lain itu jadi masalah. Tapi yang berat di kita itu kemarin terkait usianya. Jadi kita minta, yang saya tahu ya, Bawaslu RI mengusulkan tuh usianya disamakan dengan KPPS lah ya, minimal 17 tahun, jangan sampai kemarin tuh 21 atau 25 sih? 25. Usia PTPS 25. Ya. 25 tahun minimal, dan itu agak berat, tapi untuk jumlahnya itu tetap, ya. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, kita menjalankan regulasi jumlah panwasanya, kecuali mungkin kalau misalnya judicial review, tapi kita ketahui kan judicial review itu tidak butuh waktu, butuh proses yang panjang lah ya. Nah, itu satu. Yang kedua, sebenarnya asetnya. Aset memang salah satu isu besar yang jadi isu pembahasan terkait persiapan tuh banyak dibahas, itu perbedaan regulasi penanganan pelanggaran maupun sengketa proses dan sengketa pemilihan itu singgungan antara Undang-Undang 7 dengan Undang-Undang 10 tahun 2016, karena beda. Ya, contoh lah asad nih. Asad itu sengketa, asadnya contoh sengketa di Undang-Undang Pilkada, ya, dari mulai memeriksa sampai memutuskan itu waktunya 12 hari sejak diterimanya laporan ataupun temuan. Ya, itu waktunya tidak terlalu ini, beda dengan penanganan pelanggaran. Tapi perbedaannya proses adjudikasi misalnya. Di Undang-Undang Pilkada itu tidak ada satupun kata-kata adjudikasi. Sementara di sengketa proses Undang-Undang Pemilu itu ada proses adjudikasi. Ya. Jadi di sengketa ada beberapa pasal yang beda antara Undang-Undang Pemilu dengan Undang-Undang Pemilihan, pun dengan Undang-Undang aturan tentang penanganan pelanggaran. Jadi memungkinkan kalau misalnya di persinggungannya, jadi si penerima laporan itu harus nanya dulu, ini laporan pemilu atau pilkada, karena beda dua rezim tersebut berimbas pada proses penanganannya pun akan berbeda, ya, terkait waktu, terkait proses, ya. Jadi kalau bicara memungkinkan, ya, tapi yang jadi isunya memang beberapa kali lah ya, terutama Bawaslu ke DPR RI itu meminta untuk harmonisasi Undang-Undang Pemilu dan Pilkada antara Undang-Undang 10 2016 dengan Undang-Undang 7 2017. Hanya mungkin nanti diatur mekanismenya seperti apa. Ya, apakah revisi terbatas terhadap undang-undang, atau misalnya lahirnya undang-undang baru,
Yang pasti itu lebih ke political will, hal-hal seperti itu ya. Tapi kalau tidak dirubah, objeknya sama, beda rezim pemilu dan pilkada, maka proses penanganannya pun akan berbeda. Ya, harapannya ada proses harmonisasi antara undang-undang pemilu dan pilkada. Salah satunya terkait dengan tadi proses penanganan pelanggaran, proses sengketa proses dan sengketa pemilihan. Itu diharmonisasi, minimal kita di bawah tidak berat gitu ya. Ya kebayang kan? Kebayang maksudnya masyarakatnya atau pesertanya. Kemarin misalnya contoh lah, undang-undang pemilu kada yang namanya politik uang, ya, penerima dan pemberi itu dua-duanya bisa dipidana. Tapi di Undang-Undang 7 2017 itu hanya pemberi saja. Ya, kebayang kalau misalnya ada hal kasus serupa di dua rezim berbeda, nanti masyarakat kan nanya, kenapa itu penerima diklarifikasi, ditanya di BAP, terus tetapkan sebagai tersangka, sementara yang satu lagi enggak. Ya, tidak mudah mengkomunikasikan pada masyarakat bahwa kalau ini pakai undang-undang pemilu, kalau ini pakai undang-undang pilkada. Ya, sementara subjeknya sama, kasusnya sama, ya. Jadi seperti itu saat. Jadi kalau memangnya ada persinggungan, beda perlakuan, pasti itu terjadi. Ya, sementara kalau bicara hukum idealnya kan, hukum itu ada kepastian, ada kemanfaatan, ada ketertiban. Ya, sementara gimana dari mana sisi adilnya? Kalau misalnya kejadiannya sama, subjeknya sama, tapi perlakuannya beda karena menggunakan dua undang-undang yang berbeda. Jadi kalau terjadi persinggungan, pasti kalau tidak ada harmonisasi ya. Tapi memang saat ini didorong oleh Bawaslu RI supaya terjadi harmonisasi, terutama kemarin saya belum tamat bacanya karena Jae baru ngeprintnya 100 berapa Jae? 150-an lah ya buku evaluasi penanganan pelanggaran itu. Bu Dewi Petalolo di buku itu di awal-awal sudah membahas terkait dengan itu. Ya, Bu Dewi itu sudah membahas terkait harus ada perubahan undang-undang atau bukan perubahan, harus ada harmonisasi tentang penanganan pelanggaran antara undang-undang pemilu dengan undang-undang pilkada. Ya. Karena kalau tidak dirubah tadi perlakuannya bisa beda. Dan itu ya kerja berat lah ya. Terus Jay, jadi gini, betul Jay, bahwa salah satu strategi ya umum lah ya, salah satu strategi seperti yang diungkapkan kemarin Pak Kasek Jawa Barat, Bang Eli, bahwa ada banyak program terkait peningkatan kapasitas kita di Bawaslu lah ya. Rakernis, rapat, RDK, dan lain sebagainya itu bagian dari peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang ada di Bawaslu. Ya, nah terkait pergantian, ya pasti berganti. Ya, yang pasti secara kelembagaan semua sudah dipersiapkan, tinggal mungkin ya proses akselerasi atau adaptasi komisioner yang baru terhadap kelembagaan. Makanya kalau menurut saya bagus ya bahwa Bawaslu RI misalnya, di Bawaslu RI strukturnya sudah dirubah ya, SOTK-nya ke jabatan fungsional, artinya orang mengisi jabatan karena fungsional di sekretariat, artinya bahwa siapapun yang jadi komisioner ya, karena di bulan April tuh kita tidak tahu lah ya, Bawaslu RI yang 5 orang ini yang pasti katanya Bu Dewi Petalolo sudah tidak maju lagi sebagai Bawaslu RI, Pak Abhan tidak akan maju lagi dengan Bawaslu RI ya.
Yang pasti 2 orang itu, tinggal sisa 3 kan, Pak Prit, Pak Rahmat Bagja, dan Pak Apip. Ya, isu-isunya katanya Pak Apip akan daftar di KPU, ya, sehingga yang daftar di Bawaslu mungkin 2 orang ya. Ya, tapi walaupun ada perubahan struktur di pimpinan, mungkin ya sekretariat sudah running, sudah berjalan prosesnya, sudah running, sudah mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk sama lah di provinsi juga ya. Tahun 2000 berapa? 22 provinsi itu habis. Ya, di provinsi juga ada beberapa orang yang mau naik ke Bawaslu RI. Ya, kalau bahasa Bang Eli Pak Kasek Jabar kemarin kan, ya minimal semua dari keluarga besar Bawaslu gitu. Semua dari keluarga besar Bawaslu, sehingga akselerasi proses adaptasinya, proses penyesuaian dirinya tidak mudah. Ya, tapi untuk kota kabupaten, ini baru isu ya, isu yang berkembang, banyak pihak juga yang minta, kalau di Bawaslu enak. Bawaslu itu kota kabupaten, pelantikan, akhir masa jabatannya semua sama se-Indonesia. Sehingga dulu zaman saya ketika dilantik itu, tanggal berapa, 15 Agustus itu se-Indonesia kan. Jadi pelantikan masuk Jaya Suprana tuh masuk rekor pelantikan pejabat negara tingkat kota kabupaten terbanyak ya, 1000 lebih. Penggantiannya bareng-bareng, tapi kalau di KPU itu berserakan. Ya. Di KPU itu beda kota kabupaten tuh. Masa kerja Jawa Barat dengan Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan itu beda. Kenapa? Karena dulu proses pilkadanya tidak serentak. Ya. Dan kita periode saya Pak Yusa itu habis di 23 bulan Agustus. Ya. Apakah 24 masih di Bawaslu? Allahu alam. Banyak bisi we geus dilantik jadi muspida yang lain ya. Jadi Kapolres gitu. Jadi Dandim. Jadi Kajari. Yang pasti kita juga tidak tahu kan 2023 siapa akan mengisi posisi di mana, kita nggak paham. Tapi yang pasti Pak Kasek Jabar kemarin sudah menjelaskan lah ya, bahwa sekretariat itu disiapkan agar establish lah, stabil. Jadi kalaupun terjadi penggantian komisioner, sekretariat lebih siap. Jadi yang harus menyesuaikan itu bukan komisioner yang baru, ya, karena sekretariat sudah running jalan kan. Dia yang harus beradaptasi dengan organisasi, bukan sebaliknya organisasi harus ngikutin kahayangna komisioner. Ya, walaupun mungkin ada beberapa kebijakan yang diambil beda-beda, sah-sah saja, itu pasti ada seperti itu. Karena namanya juga komisioner kan. Tapi yang pasti warna kesekretariatannya mungkin lebih dominan dibandingkan dengan komisionernya. Ya, dan kalau lihat lembaga KPU kan establish KPU tuh. Siapapun yang masuk baru, sekretariat tuh kayaknya lebih infrastrukturnya sudah lebih siap lah ya. Makanya Bang Eli kemarin mengatakan bahwa sekarang ada proses persiapan satker di kota kabupaten. Ya, penyiapan satker itu untuk itu sebetulnya kan. Persiapkan infrastruktur kesekretariatan agar lebih establis, sehingga kalau terjadi penggantian komisioner, ya, kepemimpinan, itu organisasinya tidak komisionernya bisa cepat beradaptasi dengan lembaga organisasinya, ya. Ya kalau belajar belajar ini aja Pak Yusta, Pak. Kalau saya ngelihat siapapun wali kotanya, sekda, kepala dinas, asisten, kabid, kasih sampai ke staf tuh dia sudah stabil kan di Pemda tuh. Sehingga kalaupun ganti wali kota, bupati, ganti wali kota, itu yang berubah itu hanya visi misi sesuai visi misi kepala daerah waktu ketika kampanye. Tapi rutinitas pelayanan, rutinitas servisi segala macam itu tetap jalan gitu. Ya.
Dan kalau organisasi sudah mapan, sebetulnya harus terbiasa dengan itu. Ya kelurahan lihatlah, ya belum setahun lurah udah diganti, tapi kan pelayanan kepada masyarakat, hak dasar masyarakat untuk mendapatkan perolehan pelayanan itu sudah berjalan kan. Lurahnya gonta-ganti juga organisasinya sudah stabil, kurang lebih seperti itulah. Ya, kecamatan, kelurahan, lihat kalau dipelajari ya, kalau idealnya secara teoritis itu disebut dengan apa? Ada good governance lah. Ya, good governance itu syaratnya tarif, transparansi, akuntabilitas, reliabilitas, fairness, dan independen. Itu sudah terinternalisasi, itu sudah terinstal di organisasi, sehingga kalaupun terjadi perubahan pucuk pimpinan, lurahnya ganti, organisasinya tidak ada jeda kekosongan, terkait pelayanan, terkait apa segala macam, ya gitu. Tapi kalau melihat ke depan, yang pasti kan saya pribadi ya, yang pasti kita kan hanya apa namanya, nggak tahu, kita hanya apa mempersiapkan diri saja kan. Kalau bahasa Pak Ujang Komarudin mah dulu waktu ngisi saya ingat betul, tugas manusia itu hanya dua, berdoa dan mempersiapkan diri untuk mimpi lah ya, untuk mimpi kita. Ya udah selesai di situ. Persoalan nanti di mana, siapa dan lain sebagainya itu bagian dari takdir lah ya. Bagian dari takdir. Ya. Dan apa namanya? 23 Agustus nanti jawabannya kan, apakah berubah strukturnya atau tidak di komisioner. Yang pasti sekretariat mungkin harus lebih siap untuk menjalankan tadi tugas pokok fungsi dan fungsi-fungsi dasar. Ya, sehingga jangan sampai ada jeda apa namanya? Jeda kekosongan lah ya. Itu mungkin ya. Apa yang belum terjawab tadi? Pohok kemana-mana jadi pohok loh, kita jawab. Penyelenggara ad hoc, Pak. Udah kan tadi, Penyelenggara tetap Jay. Oh, rekrutmen penyelenggara ad hoc inilah ya. Bawaslu yang baru Kota Cimahi itu baru sekarang mungkin akan melakukan di 2024 ya. Itu akan melakukan rekrutmen. Sementara yang kemarin jadi Panwascam PPL itu adalah penyelenggara ad hoc di Pilgub ya. Benar-benar Pak Yus ya, Pilgub ya. Mereka berlanjut kan. Setelah Pilgub, mereka langsung tidak ada proses rekrutmen yang baru. Nah, sekarang pun lagi diusulkan dari itu bahwa apa namanya untuk penyelenggara ad hoc, baik itu di kita Panwascam PPL, Panwascam PKD maupun di PPK PPS itu sekaligus saja. Jadi dia direkrut mulai bulan Januari, bukan Januari, di 2023 bulan, lupa kemarin ngobrol sama Kesbang padahal. Ya pokoknya di 2023 itu sudah mulai proses rekrutmen dan nanti mereka juga akan digunakan sekaligus untuk di pilpres, di pilkada. Jadi sekali ngerekrut di pemilu. Jadi pembentukan PPK itu di PPK Panwascam itu langsung sekali rekrut itu untuk 2 tahapan ya, tapi itu baru diusulkan karena kalau tidak ada harmonisasi tetap harus 2 kali rekrutmen ya, seperti halnya yang kemarin juga sama sebetulnya. Kemarin itu Panwascam PPL itu adalah Panwascam PPL yang direkrut ketika proses Pilgub. Hanya tidak ada rekrutmen kembali, mereka langsung ditetapkan untuk melaksanakan pemilu 2019. Ya. Itu.
Terus apalagi tadi? Apalagi tadi Mir, bisa diingatkan Mir? Ini Pak, mau tanya, untuk masalah pengawasan sama pelanggarannya, itu kalau misalnya ngawas atau menangani pelanggaran itu di dalam waktu yang sama, apa gimana Pak? Atau misalnya pagi-pagi kita beresin dulu pemilu, atau besoknya pilkada, atau mungkin paginya pemilu, sorenya beresin pilkada, apa gimana Pak? Begitu. Oh, gitu maksudnya. Enggak, singgungan tahapannya ada persinggungan tahapan. Ya, tapi persinggungan tahapannya jadi gini, masa kampanye itu 7 bulan lah, pilpres ya. Nah, kenapa jadi setelah ketahuan hasil pemilu DPR, Presiden DPR RI baru masuk ke pilkada. Nah, proses pengawasannya itu dilakukan berbarengan. Jadi kalau ini lagi di pemilu nasional misalnya lagi proses kampanye, ya pilkada sudah mulai tahapan itu dilakukan secara berbarengan. Jadi nggak ada di waktu siang, malam, pagi. Jadi core-nya berdasarkan tahapan, bukan berdasarkan waktu. Ngerti nggak bahasanya? Gimana jelaskannya? Terusnya pakai slide-nya dibagiin ya. Bentar, saya ininya. Jadi kan harusnya pakai ada kemarin jadi gitu tahapan pemilu itu 24 jam kan, tidak ada siang, malam, pagi ya. Misalnya proses kampanye terbuka yang dilarang itu untuk kampanye pribadi misalnya kampanye tim kan malam juga tidak ada aturannya ya, nggak boleh kampanye misalnya jam 12 malam, nggak ada aturannya, jadi tidak terbatas oleh pagi, siang, malam, sore. Jadi ketika tahapan itu beririsan, maka 2 tahapan itu harus dilakukan pengawasan, bukan dibagi kayak minum obatnya, pagi minum obat, pagi, siang, malam. Paham nggak, Sad? Mohon Pak, paham. Tapi untuk pelanggarannya juga sama Pak, begitu. Misalnya Sama. dalam waktu bulan yang sama, minggu pertama ada suatu pelanggaran pilkada dan pemilu. Apakah sama? Begitu Pak. Sama. Waktunya bisa sama. Mungkin sama maksudnya. Mungkin kan sama. Misalnya pelanggaran pemilu nih pada hari H di persinggungan itu misalnya berapa bulan, 2 bulan. Kita yang meresponnya beda. Ini lah Pak, laporan misalnya laporan pelanggaran, laporannya ditanya dulu, ini pilkada atau pemilu kalau tidak ada harmonisasi ya. Kalau tidak ada harmonisasi. Ini pilkada atau pemilu. Kalau pilkada pakai undang-undang ini, kalau pemilu pakai undang-undang ini. Tapi waktunya itu bisa berbarengan. Ya, hanya yang membedakan adalah tadi mekanisme, tata cara, dan prosedur penanganan pelanggarannya. Ya, karena berbatas hari kan, berbatas waktu. Waktunya yang membedakan. Hari kalender dengan hari kerja. Contoh tadi Pak Yus lah, perbedaannya hari kalender dan hari kerja. Beda kan? Hari kerja itu Senin sampai dengan Jumat. Hari kalender itu ya sepanjang hari. Setiap hari. Ya. Dengan dibatasi jam. Berarti untuk kemungkinan besar dalam hari yang sama bisa dalam satu ruangan Padian bisa menyelesaikan pelanggaran dan ruangan Payana bisa menyelesaikan sengketa dalam hari yang sama. Itu mungkin ya Pak? Bisa Mungkin kalau misalnya ada yang laporan. Kasusnya pas ada.
Berarti kita harus yang mempersiapkan benar-benar ya Pak ya Pak. yang paling ini tuh yang paling kalau tidak ada harmonisasi, taruhlah tidak ada harmonisasi ya, yang paling harus dilakukan menurut saya adalah peningkatan pemahaman hukum ya. Ada banyak lah, mau bintek, mau pelatihan kepada anggota, staf juga harus belajar hingga tingkat ad hoc terkait perbedaan aturan penegakan hukum dalam undang-undang pemilu dan pilkada. Ya, jangan sampai staf penerima laporan yang melaporkannya undang-undang pemilu, sementara penanganannya pakai undang-undang pilkada. Jadi kita belajarnya dua. Jadi sebelum penerimaan laporan itu harus tanya dulu, ini terkait kejadian di pemilu atau kejadian di pilkada. Karena undang-undang yang akan berbeda. Sehingga peningkatan pemahaman terhadap undang-undang, pemahaman hukum ya, terhadap penegakan hukum itu harus dibagi dua, benar itu. Mana undang-undang pemilu, mana respon terhadap yang menggunakan undang-undang pilkada. Ya. Jadi itu yang paling tantangan tersendiri ya, proses penegakan hukum maupun sengketa proses harus sengketa pemilihan. Ya. Jadi mungkin kebayangkan, bisa dibayangin tuh rumitnya. Tantangan terberat sebetulnya itu si pelapornya pasti kan, kenapa yang kemarin misalnya laporan money politik, kenapa yang kemarin si penerimanya jadi tersangka, yang ini enggak? Karena undang-undangnya bicara itu, undang-undang pilkada itu lebih progresif ya, penerima dan pemberi bisa dipidana. Kalau di undang-undang pemilu hanya pemberi saja subjek hukumnya, dan itu jelas berbeda, sehingga seolah-olah ada perlakuan tidak adil ya, seolah-olah ada perlakuan tidak adil, tapi faktanya memang undang-undangnya berbeda dan tugas kita hanya melaksanakan undang-undang ya. Plus mungkin tadi perlu sinergitas antar penyelenggara pemilu maupun di Gakumdu ya, karena tetap nanti kejaksaan kepolisian juga kan tetap meresponnya harus berbeda ya, dan kita harus sinergis dengan dua kelembagaan itu, karena tidak mungkin kan satu proses penanganan pelanggaran bisa naik kalau misalnya kitanya kekeh gitu, tetap kita harus, karena yang nanti menuntut melakukan proses penyidikan, karena Bawaslu itu yang kita bukan penyidik ya, kita hanya kajian awal terus merekomendasikan bahwa ini terpenuhi syarat formil material, disampaikan kepada penegak hukum ya. Nanti yang jadi melakukan penyidikan, penuntutan di pengadilan itu tetap kejaksaan, lembaga lain lah, kejaksaan ya. Sehingga kalau tidak di awal tidak ada sinergis, nggak mungkin penyidik itu maju ya. Kalau bahasa ininya malah, bahasa hukumnya mah, kejaksaan itu ada formulir P21 namanya ya, keterpenuhan syarat formil material. Kalau P21 sudah dilengkapi, maka kejaksaan akan maju ke proses pengadilan yang memutus hakim kan. Nah, tidak mungkin jaksa ini menuntut kalau dia tidak yakin bahwa syarat formil dan material itu terpenuhi. Sehingga di awal kejaksaan kepolisian itu sudah dilibatkan di sentra Gakumdu. Gitu meren ya, PR-nya, tantangannya. Tinggal ya tadilah, balik lagi ke awal. Ada bintek, rakor, sosialisasi, RDK, apapun namanya, kalau terkait hukum ya kita buka-buka lah ya, minimal belajarnya harus lebih giat lagi, sehingga nanti kalaupun terjadi proses penggantian komisioner kan yang paling berperan tetap sekretariatan yang paling berperan kalau menurut saya. Voting system, pintu awal, filter awal, dan diproses ya. Itu mungkin, enggak sok ada lagi
ngobrol aja santainya sambil nunggu Jumatannya. Jadi mungkin kemungkinan ya Pak, Jai bisa tidur di kantor beberapa bulan atau beberapa tahun ya Pak ya, untuk mengawasi 2 undang-undang dan melaksanakan 2 undang-undang. Jadi Jai nggak pulang-pulang tuh Pak, kasihan. Ya pokoknya sebelum jenggotan ya di kantor terus lah. Jai siap Jai di kantor terus. Pura-pura S3 itu nanti. Nggak pulang-pulang Pak Yus. Wah, saat Mengawasi 2 undang-undang dan gajina melaksanakan letik, wah. Saya yang paling penting mah ya. Nggak fokusin makin lama. Tuntutan makin berat, gaji terperhatikan. Gaji letik, Pak. Iya, kudu nama eta tuh, tuntut atuh penyetaraan gitu, penyetaraan eselon. Sama komisioner juga ya. Sejak perubahan OJ nggak ada, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Larangannya banyak, kompensasinya kurang diperhatikan. Turunkan Asad. Apalagi PPK PPS coba. Ya, saya baca ya. Ini yang hebat sebetulnya PPK PPS di Indonesia itu hebat. Dari 77 pasal pidana yang ada di Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang 7 2017, itu paling banyak pidana bukan untuk peserta, tapi untuk penyelenggara, terutama jajaran KPU. Contoh, luar biasanya Undang-Undang 7-nya. PPS tidak pasang hasil pengumuman itu bisa pidana. Di penjara itu, gara-gara dia lupa misalnya tidak pasang hasil rekapitulasi hasil suara di kantor kelurahan, itu bisa pidana kalau dikejar. Jadi undang-undang pemilu tuh unik. 77 pasal pidana itu bukan subjeknya, itu bukan ke peserta, tapi ke penyelenggara, terutama jajaran KPU. Kalau Bawaslu nggak terlalu banyak ya, karena prosesnya pengawasan untuk waktunya. Tapi kalau pelaksanaan teknis, makanya saya sempat ngobrol dengan orang-orang PPK-nya. Saya bilang saya baca 77 undang pasal pidana PPK di Cimahi ya. Pas beri baca, ya pokoknya undang-undangnya ini lebih banyak kita sebagai subjeknya. PPK tidak ini pidana, PPS tidak ini pidana. Pokoknya pidananya lebih banyak daripada ke peserta pemilu. Padahal potensi pelanggaran. Makanya banyak yang meninggal, Pak. Makanya 2019 banyak yang meninggal karena takut beban pikiran dan kesehatan. Stres, gaji letik. Gaji letik. Bisa mau migrasi ke PPK PPS, mikir-mikir ulang. Mikir ulang ya. Mereka tuh bebannya udah paling gede. Bebannya berat, beban penyelenggaraan ya. Beban penyelenggaraan berat. Tambah lagi ancamannya pidana semua. Katanya penjara penuh ya. Tapi pidana, pasal pidana terus aja diperbanyak. Maka, Mir, ada yang lain? Mira? Ya, mungkin dari rekan-rekan ada yang lagi mau ditanyakan atau didiskusikan. Cukup, Mir. Cukup ya. Mungkin ditutup aja ya Pak ya? Boleh lah, saya closing sedikit ya. Ya Pak. Yang pasti yang tadi itu identifikasi masalahnya, gambaran tantangan yang akan dihadapi di pemilu 2024. Nah, tapi apapun itu, tugas kita hanya mempersiapkan diri kan, mempersiapkan diri menghadapi tantangan tersebut. Mudah-mudahan semuanya berjalan mulus. Ya, makanya kita bangun bareng-bareng lah, kita bangun suasana kerjanya lebih kondusif, menyenangkan. Udahlah, punten, gaji kita nggak terlalu besar kan, biasa-biasa saja, minimal budaya kerja, minimal budaya organisasinya dibangun, enjoy, menyenangkan gitu ya.
tong dibuat stres, tong dibuat sensitif, udah nikmatin saja prosesnya gitu maksudnya. Nikmati proses, persiapan segalanya segalanya maksimal, tapi budaya komunikasi segala macam mulailah kita bangun lebih lebih enjoy lah ya. Yang membedakan kita kan cuma satu, semua tupoksi selain kompensasi ya, selain gaji. Mungkin tupoksi saja membedakan, semua punya peran. Saya yakin sekecil apapun peran di organisasi itu efeknya besar bagi organisasi. Ya, jadi jangan lupa bahagia lah, pelaksanaan tugasnya enjoy gitu. Jangan jadi beban tugas itu, biasa aja. Dan apalagi pun di tingkat elit juga biasa. Ya, kita hanya melaksanakan, yang mendesain, yang membuat konsep tentang pemilu ini kan di RI. Ya, RI saja enjoy, DPR enjoy, partai politik enjoy. Masa kita penyelenggara stres ya, membangun budaya kerjanya? Janganlah. Kita nikmati, semua berproses. Yang pasti proses itu tidak akan mengkhianati hasil itu tidak akan mengkhianati proses lah ya. Jadi itulah ya. Yuk kita bangun sama-sama bahwa Cimahinya lebih enjoy, lebih bahagia ya. Tupoksi tugas itu tidak dianggap beban, tapi bagian dari kewajiban yang harus dilaksanakan. Ya, udah itu aja lah ya. Ya Pak, terima kasih kepada Pak Ahmad atas pemaparan materi kajian mingguan hari ini. Mungkin sedikit menyimpulkan dari yang sudah dipaparkan, untuk menghadapi pemilu dan pilkada serentak pada tahun 2024 yang lebih rumit dari pemilu pilkada sebelumnya, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi, yaitu pandemi yang belum tahu kapan berakhir. 2. Keserentakan dalam melaksanakan pemilu dan pilkada. 2. Perbedaan regulasi. 4. Ego sektoral antar lembaga. 5. Peningkatan kapasitas. 6. Mampu meningkatkan partisipasi masyarakat. Dari segi kesiapan SDM dalam menghadapi pemilu dan pemilihan serentak menurut prinsip IDEA, mampu bekerja secara transparan. 2. Profesional. 3. Integritas. 4. Teamwork. Mungkin terima kasih kepada peserta dan Pak Ahmad atas kehadirannya dalam kajian mingguan hari ini. Demikian saya tutup acara kajian hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mungkin kita foto bareng dulu bisa, Nur? Oh bisa, silahkan. Betul. Yang full screen atau yang ini? Full screen aja. Oh, siap. Bentar ya. Nurul aku mute ya. Sebentar. Rekan-rekan, kalau ada yang mau dibuka silahkan di screenshot dulu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sudah? Mungkin saya kembalikan kepada MC. Terima kasih telah bergabung dalam diskusi hari ini. Silakan MC, Bapak. Terima kasih untuk Mira. Terima kasih juga kepada Pak Ahmad yang sudah menjadi narasumber untuk kajian mingguan hari ini. Untuk absen pagi ini dicukupkan sekian dan juga untuk kajian mingguan ini. Semoga rekan-rekan Pak Ahmad dan rekan-rekan sekalian selalu diberikan kesehatan sehingga nanti kita dapat bertemu lagi di kajian mingguan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin di lift ya.